Shalom, puji nama Tuhan, kita berkumpul di tempat ini memuji memuliakan Tuhan. Dan saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuliakan Raja Maha Besar. Untuk itu mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan sampai pada hari ini atas kehidupan kami. Tuhan telah menjaga, melindungi, menyertai kami. Ya Allah Bapa Surgawi, saat ini kami ingin memuji memuliakan nama Tuhan. Pakai kami Tuhan yang ingin mendengarkan, yang ingin melatih diri lebih dekat kepada Tuhan. Ya Allah Bapa Surgawi, berkati setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Kiranya Tuhan berkati kami berlipat-lipat kali ganda. Berkati umat-umat Tuhan yang akan mendengarkan ibadah ini, baik yang berada di sekitar sini ataupun yang akan ibadah secara online. Berkati mereka Tuhan, kiranya Tuhan hadir di sana, Tuhan melingkupi mereka, Tuhan lindungi mereka, Tuhan naungi mereka. Kiranya Tuhan pakai kami sebagai generasi Yosua, generasi yang militan di hadapan Tuhan, yang terus Tuhan pakai untuk perbuatan-perbuatan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin memuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk mengawali ibadah kita, mari kita angkat pujian kita, sungguh besar setiamu. Dekatkan diri kepada Tuhan saat ini. Sama-sama kita katakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sekali lagi mari kita pujikan, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sekali lagi mari kita pujikan ini lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan, sambil mempersiapkan diri untuk memuji memuliakan Dia. Sama-sama katakan, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa,
tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenar ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Puji nama Tuhan, kita telah menaikkan suatu mazmur kita bagi Tuhan, dan saat ini masih ada sukacita, saya yakin ada dalam diri kita. Untuk itu mari kita angkat pujian kita, Ada Satu Sobatku. Dengan sukacita mari kita angkat pujian ini bahwa Yesuslah satu-satunya sobat kita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, waktuku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi mari kita pujian kita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, waktuku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Benar, hanya Yesuslah yang menjadi sahabat kita dalam segala keadaan. Dan saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita angkat pujian kita yang berkata, hanya dekat Allahku.
Sambil mempersiapkan diri, saat ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari ambil waktu di hadapan Tuhan, kita pujikan sama-sama. Hanya dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku Tuhan. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sekali lagi mari kita angkat pujian kita lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan, hanya dekat Allahku. Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Benar Tuhan, bahwa ketika kami berada dalam hadirat-Mu, ketika kami berada dalam ruang lingkup-Mu, ketika kami hadir di bait-Mu, Engkau berkenan terhadap kami. Ya Allah, ya Bapa Surgawi, terima kasih untuk pengurapan-Mu sampai hari ini. Tuhan, saat ini kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami ingin Tuhan mempergunakan seluruh panca indera kami dalam mendengar kebenaran firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, kami mempersiapkan diri kami, mempersiapkan hati kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, agar menjadi berkat bagi kami, agar kami dapat mendengar kebenaran firman Tuhan melalui kehidupan beliau. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan
Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih-Mu bagi kami. Pada kesempatan hari ini, kami boleh berkumpul, memuji, memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terlebih-lebih pada saat ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama untuk belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan adalah benar-benar daripada-Mu ya Tuhan. Lingkupi hamba-Mu ya Tuhan oleh Roh-Mu, biarlah hamba-Mu mendapatkan hikmat daripada Roh Kudus. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Bagaimana kabarnya teman-teman? Oke, kita sudah nggak ketemu berapa lama ya teman-teman? Kira-kira sudah mungkin 5 atau 6 bulanan kita sudah tidak berjumpa. Dikarenakan pandemi ini pun ibadah pemuda juga ditiadakan. Tapi kita bersyukur karena pada hari ini, kesempatan kali ini kita boleh bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan kali ini bertemakan hidup dalam perkataan. Mari saya ajak untuk teman-teman membuka Alkitab kita dari Amsal yang ke-18. Amsal pasal 18 ayat yang ke-21. Amsal yang ke-18 ayat yang ke-21. Sudah ketemu teman-teman? Amin. Saya akan bacakan Amsal yang ke-18 ayat yang ke-21. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saya bacakan sekali lagi. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Teman-teman, di tahun 2020 ini, apa sih yang gak bisa kita lakukan? Sepertinya tidak ada teman-teman. Karena kita dibantu oleh teknologi yang canggih. Seakan-akan kalau bisa diibaratkan, dunia bisa ada di genggaman tangan kita karena teknologi ini. Contohnya saja, mau makan, kita mau minum ataupun jajan, kita tinggal memesannya lewat aplikasi yang namanya Gojek. Mau cari sesuatu mungkin kita juga bisa mendapatkannya dengan sangat mudah dengan cara kita melihat Google. Mau cari jodoh misal, ada banyak aplikasi yang ditawarkan seperti Tinder yang bisa kita dapatkan untuk kita mencari jodoh, betul nggak? Saya percaya di GUP Muara Karang ini banyak yang masih jomblo, jadi saya sarankan main Tinder ya teman-teman. Nah teman-teman, banyak hal yang baik yang kita boleh dapatkan dari teknologi ini. Tapi teman-teman, ada juga hal yang tidak baik. Di zaman media sosial saat ini, muncul sebuah fenomena atau kita bisa katakan sebuah kelompok atau kategori yang dinamakan netizen. Pasti teman-teman tahu apa itu netizen. Ya secara singkat, netizen adalah warga net seperti itu. Orang-orang yang hidupnya berada dalam internet. Nah, tapi sayangnya teman-teman, banyak netizen yang seringkali menyakiti hati orang. Entah melalui apa yang ditulis, apa yang
ucapkan seperti itu, teman-teman. Kalau kita ngomongin tentang netizen, itu ibarat seperti kayak kita punya gebetan. Kita punya gebetan nih. Udah sering jalan, sering makan bareng, bioskopan, Valentinan, udah sayang-sayangan, mesra-mesraan, giliran dikasih kepastian, minta kepastian, kita cuma dianggap temenan. Itu sakit luar biasa ya, teman-teman. Nah, teman-teman tahu nggak sih, beberapa tahun yang lalu beberapa artis Korea seperti Suli, Gohara, Chai In-ha misal, ada deretan artis Korea yang bunuh diri akibat perkataan netizen ini. Saudara, dengan hal ini kita bisa simpulkan, dengan perkataan orang bisa terluka. Dengan perkataan orang bisa depresi. Bahkan dengan perkataan orang bisa membunuh orang lain, seperti itu. Ada sebuah cerita yang saya alami sendiri, teman-teman. Ada seorang ibu di depan mata saya, mungkin karena anaknya nakal ya, mungkin ya. Ibu ini berkata, "Hei anak setan, Mama capek dengan kelakuan kalian. Kalian gak ada perubahan. Nakal, tetap nakal," seperti itu. Nah, saya dengar perkataan itu, kemudian bertanya-tanya seperti itu. Kalau ini anak setan, maka ibunya siapa, seperti itu kan. Nah, terlepas dari hal itu, beberapa tahun setelah saya menjumpai anak tersebut, dan betul anaknya kemudian menjadi anak yang benar-benar nakal dan anak yang tidak bisa dikendalikan. Kalau saya boleh meminjam kata yang dipakai oleh ibu tadi, ya seperti anak setan, seperti itu. Saudara sekalian, perkataan bisa menghancurkan, perkataan bisa melukai orang, dan perkataan bisa membunuh orang. Nah, tapi teman-teman, kita juga harus tahu bahwa dalam perkataan, orang yang terpuruk, orang yang terluka misalnya, orang yang menderita, mendapatkan kesembuhan, mendapatkan semangat baru dan jalan keluar. Contoh simpelnya, kata-kata yang mungkin sepele, teman-teman, seperti kamu bisa, ayo coba lagi, ayo sedikit lagi, ayo semangat. Perkataan-perkataan itulah yang membuat orang menjadi kemudian berbalik dari yang terpuruk menjadi bangkit, yang gak semangat menjadi kemudian semangat kembali, dan orang yang biasanya sakit bisa disembuhkan oleh karena perkataan. Nah, bagaimana dengan Alkitab kita? Alkitab kita sangat luar biasa, teman-teman, karena dalam Kejadian 1 diawali dengan hal yang luar biasa. Tuhan berfirman, lalu menciptakan segala sesuatunya. Itu menandakan apa, teman-teman? Dalam perkataan juga ada kuasa untuk membangun, kuasa untuk memberikan sesuatu yang baik, menciptakan sesuatu yang baik. Nah, pertanyaannya, kita mau menggunakan perkataan kita seperti apa? Apakah kita mau menghancurkan orang melalui perkataan kita, menyembuhkan orang, membangkitkan orang, memberikan semangat pada orang, atau justru kita akan melukai orang? Kita membuat orang menjadi depresi, teman-teman. Mari kita buka
ayat Alkitab kita dari Yakobus 3 ayat yang 9 sampai yang ke-10. Yakobus 3 ayat 9 sampai yang ke-10. Sudah ketemu? Saya akan bacakan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Nah, saudara sekalian, kita tidak bisa menggunakan lidah kita dengan dua hal yang bersamaan. Di ayat ini jelas dikatakan bahwa kita tidak bisa memuji Tuhan Bapa kita, sementara mulut kita juga mengeluarkan kutuk untuk taat Tuhan. Saudara sekalian, saya membawa sebuah alat seperti itu, teman-teman. Ini dinamakan remote TV. Kalau boleh saya ibaratkan, lidah itu adalah sebuah seperti remote TV ini. Kita mau mematikan TV, kita mau menghidupkan TV, kita membuat TV ini volumenya makin gede atau kecil, itu tergantung dari siapa yang memegang remote TV ini. Saudara, lidah juga sama, saudara. Apa yang kita ucap, apa yang kita keluarkan dari mulut kita, itu tergantung dari siapa yang mempunyai lidah itu, mempunyai mulut itu. Ayat Tuhan berkata bahwa kita harus mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang membangun, bukan perkataan-perkataan yang menghancurkan, teman-teman. Perkataan ibarat sebuah air. Kalau air itu cukup, air itu bisa memberikan kehidupan bagi makhluk hidup. Tapi coba bayangin, saudara sekalian, kalau air itu terlalu banyak dan akhirnya banjir, maka air itu akan juga menghancurkan ciptaan yang lainnya. Hidup dalam perkataan, mari kita melakukan firman Tuhan, mari kita menjaga perkataan kita, dan mari kita memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Jika saat ini anak-anak-Mu masih dalam dosa untuk berkata-kata yang tidak baik, maka lewat firman-Mu ini ya Tuhan, kami mau untuk diubahkan, kami mau untuk menjaga kata-kata kami, perkataan kami. Kami mau menggunakan perkataan kami dengan baik, membangun satu dengan yang lainnya, sehingga saat kami boleh menjadi orang yang baik, kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, kami alaskan ya dalam nama-Mu, haleluya, amin. Shalom teman-teman, kita sudah mendengarkan pujian dan juga khotbah. Hari ini saya harap teman-teman semuanya setia dalam mengikuti ibadah online, dan kesetiaan Anda pasti diperhatikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akhiri ibadah ini dengan berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah ini. Tuhan memimpin kami dalam memuji Tuhan dan juga dalam mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati pelayan ibadah online saat hari ini ya Tuhan. Tuhan kiranya menolong semua bisa tetap diberi kesehatan dan diberi kekuatan oleh Tuhan. Juga teman-teman yang ada di rumah, Tuhan kiranya memberkati semua.
teman-teman yang menonton tayangan ini, Tuhan berkati dengan berkelimpahan. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan melindungi dan menyertai engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Teman-teman akan jadi kepala dan bukan ekor, akan terus naik dan gak turun bila setia mendengar firman Tuhan hari ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih atas kesetiaannya mengikuti ibadah online. Diharapkan teman-teman juga bisa ikut bergabung dalam pelayanan ibadah online bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bye-bye.